muncul dari pepohonan dan langsung mengarahkan panahnya. Sebagian tidak ditemukan isi perutnya. Korbannya terpotong menjadi beberapa bagian. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Historytelling. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang suka sejarah. Historytelling, suku-suku paling misterius di dunia, episode Suku Togutil. Awal 2023 kemarin ada satu video yang cukup ramai nih di TikTok yang diupload sama @yanaeaj yang merupakan sebuah video diambil di tahun 2019 yang menunjukkan interaksi antara warga sekitar dengan salah satu suku asli yang mendiami Pulau Halmahera, Maluku Utara, yaitu suku Togutil. Jadi emang ada katanya ya guys, orang-orang dari suku Togutil yang datang ke pemukiman warga dan mereka tuh menjalin semacam relationship kayak hubungan antar manusia walaupun mereka benar-benar datang dari background yang berbeda. Warga pun menyambut baik kedatangan suku ini, bahkan memberikan pakaian dan bahan makanan untuk mereka bawa balik lagi ke pemukiman mereka di dalam hutan. Jadi banyak banget yang tertarik untuk mengetahui tentang salah satu suku pedalaman Indonesia ini. Suku Togutil itu adalah salah satu kelompok etnis yang mendiami kawasan hutan Halmahera seperti hutan Totodoku, Tukur-Tukur, Lolobata, Kobekulo, dan Buli. Sebenarnya katanya nih ya, orang Togutil tuh nggak mau disebut dengan nama Togutil karena memiliki makna konotatif yang berarti terbelakang. Kata Togutil itu berasal dari sebutan bangsa Portugis yang pada saat mereka ada di Indonesia ya, pada saat mereka ada di Maluku, mereka tuh ngelihat orang-orang ini jalan balik ke dalam hutan. Jadi mereka kayak, oh itu orang-orang terbelakang, orang-orang kuno gitu. Tapi karena memang tidak ada hubungan yang banyak ya sama suku ini, jadi kita juga nggak tahu mereka tuh memanggil dirinya sendiri sebagai apa. Secara garis besar ya mereka dikenal dengan nama Togutil. Tapi selain Togutil, mereka juga bisa dikenal sebagai suku Tobelo Dalam. Nah, mereka ini tinggalnya secara nomaden dan pindah-pindah gitu di dalam hutan. Dulunya suku ini percaya atau meyakini adanya kekuatan atau kekuasaan tertinggi yang dinamakan Jomadutu. Jadi kayak Tuhannya mereka tuh Jomadutu itu. Jomadutu ini adalah pemilik alam semesta yang biasa juga disebut dengan Ogokirimoi, yang berartikan jiwa atau nyawa. Nah, karena mereka percaya bahwa Tuhanlah yang memiliki alam semesta, makanya mereka tuh sangat-sangat menjaga alam. Dalam kehidupannya, mereka tuh masih bergantung sama keberadaan hutan-hutan asli. Mereka hidup di dalam hutan karena mereka menganggap pohon itu sebagai sumber kelahiran generasi baru. Di dalam hutan, suku ini bermukim secara berkelompok di sekitar sungai. Rumah-rumah mereka tuh terbuat dari kayu, bambu, beratapkan daun palem, dan umumnya mereka tuh rumahnya nggak pakai dinding dan berlantai papan panggung. Bisa dibilang suku yang satu ini sebenarnya hidupnya lumayan bersahaja sih. Mereka hidup memukul sagu, berburu babi dan rusa, mencari ikan di sungai-sungai, dan mereka juga berkebun. Nah, untuk melakukan barter kepada orang-orang penduduk lainnya, mereka akan mengumpulkan telur megapoda, damar, dan tanduk rusa untuk ditukarkan atau dijual kepada orang-orang pesisir. Kalau misalkan ngomongin adat istiadat, sistem kekerabatan suku Togutil ini menganut sistem patriarkal. Jika seorang wanita nih udah menikah, dia akan menjadi bagian dari kelompok suaminya. Nah, tapi di dalam suku ini juga ditemukan ada pernikahan antara anggota keluarga yang ada di dalam satu kelompok. Tapi satu kelompok ini bukan isinya cuma satu keluarga, melainkan bisa sampai 10 keluarga. Nah, meskipun mereka hidup berkelompok, warga mereka itu tidak mengenal adanya kepemimpinan. Mereka hanya mengangkat seseorang untuk dijadikan panutan. Biasanya orang yang dipilih menjadi panutan itu orang yang jago berburu dan juga jago mengobati orang sakit. Nah, ngomongin orang sakit menarik nih. Mereka tuh kalau ngobatin orang sakit menggunakan sebuah ritual pengobatan yang dikenal dengan nama Maidu Idu. Maidu itu memiliki arti tidur. Jadi pengobatan ini akan membuat orang yang sakit kerasukan.
Jadi ya kalau misalkan kalian sakit, kalian akan ditidurkan dan di mana roh halus akan masuk dan roh itu akan mengungkapkan penyebab penyakit yang diderita sama orang tersebut. Jadi setelah diungkapkan nih sama roh halus yang memasuki tubuh orang yang sakit dan ketahuan dia sakitnya apa, baru bisa dilakukan langkah pengobatan. Itu namanya bersekongkol dengan makhluk halus untuk kebaikan. Bayangin nggak, daripada cuma nakut-nakutin nih, mendingan kamu bantu saya deh. Nih orang sakitnya kenapa? Situ, masuk. Anyways, balik lagi ke suku Togutil. Mereka ini sayang ya guys, semakin waktu itu semakin terancam. Kenapa? Ya karena hutan-hutan kita semakin dieksploitasi. Jadi ada beberapa kasus. Berdasarkan pantauan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, pada 2021 kemarin tuh ada sekelompok warga yang masuk ke hutan dan mereka itu diduga sebagai kelompok kaplingan hutan yang suka menjual lahan hutan kepada pihak perusahaan. Pas mereka masuk ke hutan itu mereka langsung dicegat sama warga-warga suku Togutil dan mereka tuh bilang kayak jangan masuk ke wilayah kami. Saking mereka takutnya tambah lama hutan Indonesia tuh tambah habis. Dan di 19 Januari 2021 beredar satu video nih yang cukup mengejutkan. Ada beberapa warga yang sedang melintasi sungai untuk berburu hewan di dalam hutan. Tiba-tiba aja ada seorang pria yang diduga kuat sebagai seorang member dari suku Togutil yang muncul dari pepohonan dan langsung mengarahkan panahnya ke si warga. Panah itu saat terlepas sampai mengenai salah satu warga. Nah, video ini sempat viral dan membuat resah orang-orang yang nonton. Banyak banget yang jadi takut sama suku Togutil. Tuh, dipilih tuh. Om dipilih. Dan kejadian ini belum ada apa-apanya. Di Maret 2021 di hutan Patani Timur, Halmahera Tengah, sebanyak 7 orang warga itu diserang oleh oknum-oknum yang diduga sebagai orang-orang suku Togutil. Penyerangan ini menewaskan 3 orang warga, sementara 4 orang lainnya berhasil melarikan diri. Dan orang-orang yang selamat itu menceritakan bahwa mereka tuh masuk ke hutan, tapi tiba-tiba mereka diserang menggunakan anak panah. Dari keterangan-keterangan juga bahwa ciri-ciri pelaku yang melakukan penyerangan mengarah kepada salah satu suku yang mendiami hutan Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, yaitu suku Togutil. Berdasarkan catatan, terdapat lebih dari 15 kasus pembunuhan dan beberapa kasus orang hilang sepanjang 47 tahun di hutan Halmahera. Nah, korban-korban yang ditemukan itu juga ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan beberapa kasus, korbannya itu terpotong menjadi beberapa bagian. Sebagian tidak ditemukan isi perutnya. Mayoritas korbannya itu adalah penambang, pencari kayu gaharu, anggota Babinsa, sampai warga yang datang hanya untuk berkebun. Tapi seorang pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Utara, Supriyadi Sawai, itu mengatakan bahwa mereka ini kan kalau nggak diganggu, tidak mungkin melakukan hal demikian. Mereka ini cuma bereaksi ketika merasa terancam. Apalagi kalau ada orang luar yang masuk ke dalam hutan unannounced gitu, nggak ngomong apa-apa, nggak ngasihin tanda semaunya. Ya mereka merasa terancam, makanya mereka akhirnya bereaksi seperti itu. Selain itu, Supriyadi juga mengatakan bahwa saat ini bahkan sebagian anggota suku Togutil itu sebenarnya udah memiliki handphone dan juga udah bisa mengendarai motor. Bahkan mereka udah hidup berbaur dengan warga.
Mereka kadang minta sumbangan beras, makanan, bahan rokok. Walaupun emang tetap sulit diajak berkomunikasi karena mereka tuh hanya berbicara menggunakan bahasa Tobelo kuno, yang mana bahasa itu pun udah ditinggalkan sama masyarakat Tobelo itu sendiri. Tapi kayak tadi kita bahas guys, mereka ini kan bergantung banget sama hutan. Jadi kayak mereka tinggal di hutan, mereka dapat makanan, dapat resources mereka semua dari hutan. Ya ketika ada yang menyerang rumah kalian, ya pasti kalian juga akan bereaksi. Kalian akan mencoba untuk menjaganya dari orang-orang yang mau menghancurkannya. Dan sangat disayangkan ya kalau misalkan sebenarnya suku-suku pedalaman yang peaceful, damai, memiliki budaya mereka sendiri, kepercayaan mereka sendiri, jadi terusik karena proyek-proyek dari orang-orang serakah. Gimana menurut kalian guys? Coba komen di bawah. Pernahkah kalian mendengar tentang suku Togutil sebelumnya? Apakah kita belajar bareng-bareng di video kali ini? Semoga iya. Suku apa lagi yang kita harus bahas next time? Atau bahasan apa lagi di storytelling yang kalian mau kita bahas bersama? Coba komen semua di bawah. Stay safe, jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Pernah dengar tentang suku Toguli sebelum lanjut Bill sekali lagi. Aku paling misterius di dunia episode loh. Pada awal tahun 2023 kemarin ada satu video yang cuma Shasha, ketahui deh secara Sarah